Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu dengan Pak Joko. Pada kesempatan pagi ini, semoga anak-anak tetap ceria, semangat, pasti sehat selalu. Anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Joko ingin memberikan perenungan dengan melalui bacaan Injil terlebih dahulu. Kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang lebih banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih.
Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, berdasarkan bacaan Injil di atas, sebagai perenungan pada pagi hari ini, kualitas kemanusiaan dan keimanan seseorang tidak dilihat dari apa yang dikatakannya, tetapi dari apa yang dihayati dan dilakukannya. Ketika perkataan lahir dari penghayatan dan tindakan kasih, maka lahirlah damai dan penyembuhan. Kasih itu mengampuni. Kasih itu menghargai. Dan kasih itu menyadarkan dan menciptakan kembali. Akan ada banyak kelemahan, cacat, dan persoalan hidup. Namun, jika semua itu dihadapi dengan iman dan kasih, maka solusi pasti ada. Anak-anakku yang terkasih, baik anak-anak ketika bersekolah normal ataupun dalam keluarga ataupun di dalam sekitar lingkungan anak-anak, tentu anak-anak bermain bersama. Ketika bermain, pastilah mungkin dari anak-anak sendiri, mungkin dari sahabat atau teman anak-anak yang melakukan kesalahan. Tentu sebagai anak-anak Kristiani, seperti tadi dikatakan dalam Injil, kasih itu mengampuni. Jadi anak-anak kalau melakukan kesalahan, segeralah, jangan malu-malu untuk minta maaf. Begitu juga kalau anak-anak melakukan kesalahan terhadap orang lain, terhadap teman lain, berilah dia maaf dengan ikhlas bagi teman-teman, mungkin adik, mungkin kakak yang melakukan kesalahan terhadap anak-anak. Jadilah anak-anak yang pengampun, mudah mengampuni. Contoh yang lain juga, contohnya ketika anak-anak bermain dan waktu bermain membawa bekal, melihat teman lain menyendiri tidak membawa bekal, berilah dia sedikit bekal kamu.
salah satu contoh untuk saling mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Anak-anak, untuk yang terakhir, Pak Joko berharap kita semua punya niat baik bahwa mulai hari ini jadilah anak yang mudah mengampuni, menghargai orang lain, dan mengasihi. Demikian renungan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini, atas kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami masih Kau perkenankan untuk mendengarkan sabdamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalan.